Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar dengan NIM 18650016 kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek informasi teknologi. Pertama, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personil dan koordinasi tim, masalah dan proses. Terminologi. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dalam stakeholder, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personil, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Personel, masalah problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari paling penting. Personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personil. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personil dan dikategorikan dalam 4-5 kategori. Pertama, manajemen senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. 2. Manajemen proyek teknik pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. 3. Praktisi yang mengerjakan PL. 4. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personil oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: mampu memotivasi, mampu mengorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari menyelesaikan masalah, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah dari awal mulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batas apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak, fungsi dan tujuan kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Apakah ciri kerja khusus yang akan diketikkan? Proyek adalah urutan sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki suatu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu dan spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pembangunan sistem yang menentukan keberhasilan dan kegagalan. 2 hal. Satu, keterbatasan ruang lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Waktu.
Yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Cost, semua biaya yang ditentukan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi, setelah itu adalah memonitor semua estimasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek. Persiapan menghasilkan kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah perencanaan. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi, formalitas penerimaan sukses suatu proyek stakeholder. Dokumentasi, dokumen konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti proyek members, proyek sponsor, dan seterusnya. Proyek perencanaan proyek, dokumen perencanaan proyek, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase, langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholder, dan komitmen akhir seperti garansi. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas para proyek. Kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajemen proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Scoping, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimasi, perkiraan, scheduling, penjadwalan, organization, pengorganisasian, directing, pengarahan, controlling, pengontrolan, closing, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Burn chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan dalam batas horizontal sederhana yang mengembangkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang yang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek, tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal pada garis waktu kalender. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.